Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dengan Bu Sri Rezuki Tripurwanti. Kita pada hari ini tentunya belajar tentang matematika. Tentang apakah itu? Yaitu mengenai kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Nah, apakah tujuan pembelajarannya? Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran daring, siswa dapat yang pertama, memahami kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar dari suatu bilangan. Tentunya kalian masih ingat, ini adalah pelajaran di SD ya, kelas 5, kelas 6. Nah, kita akan mengulangi lagi yuk. Kita lihat lagi ingatan kalian pada pelajaran yang lalu. Kelipatan persekutuan terkecil. Di sini Bu Sri memberikan contoh, Zainul, Evan, dan Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Zainul membeli bakso setiap 2 hari sekali, Evan setiap 3 hari sekali, sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama lagi. Jadi tentunya mereka akan bertemu pada berapa hari lagi ya. Nah, ini ilustrasinya. Seperti ini. Nah, wah enak ya. Boleh melihat, enggak boleh kepingin. Anak-anak, ini alternatif penyelesaiannya adalah akan makan bakso bersama lagi setelah berapa hari. Nah, tentunya kita akan berpikir berapa hari lagi ya. Setelah 2 hari berarti 4 hari, 5 hari. Tentunya kalau kita melihat satu persatu akan lama. Maka cara cepatnya kita adalah mencari dengan KPK. Maka Zainul, Evan, dan Thohir akan makan bersama-sama lagi setelah 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. 30 hari terhitung sejak hari mereka makan bersama-sama pertama kali. Nah, bisa membayangkan ketika seperti kalian makan bareng dengan temannya, terus kapan ya ketemu lagi, seperti itu. Lanjut. Perhatikan perkalian bilangan 3 berikut. 1 kalikan 3 sama dengan 3. 2 kalikan 3 sama dengan 6. 3 kalikan 3 ada 9. 4 kali 3 sama dengan 12. 5 kalikan 3 sama dengan 15. 6 kalikan 3 sama dengan 18. Dari perkalian tersebut diperoleh kelipatan 6 adalah kelipatan 6 itu ternyata 3, 6, 9, 12, 15, 18. Dan didapat 3, 6, 9, 12, 15, 18 itu habis dibagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 3. 1. 6 bagi 3 sama dengan 2. 9 bagi 3 habis dibagi 3. Dapat berapa? Dapat 3. Maka bisa dikatakan kelipatan 3 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Kalau kelipatan 4 berarti bilangan yang habis dibagi 4. Demikian juga kelipatan 5 yaitu bilangan yang habis dibagi 5. Bagaimanakah jika KPK dari 2 atau 3 bilangan? Contoh, dari daftar kelipatan 6 dan 15, kelipatan 6 itu adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Masih banyak ya kelipatan 6. Sedangkan kelipatan 15 adalah 15, 30, 45, dan 60. Apakah ini saja? Tidak, masih berlanjut. Ke setiap ini kalian tambah 15, tambah 15 lagi. Dari daftar tersebut, KPK dari 6 dan 15 adalah 30. Kalian lihat 6
Di 6 dan 15 itu ada 30 ya. Sama, di 6 ada 30, di 15 30. Ada 60 di 6, di 15 juga ada 60. Maka KPK-nya 30. Mengapa tidak 60, Bu? Karena yang di sini adalah yang diminta kelipatan yang paling kecil, kelipatan terkecil. Jadi yang kita sebutkan bukan 60 tetapi 30. Paham anak-anak? Ya. Daftar kelipatan 3, 6, dan 8. Kita lihat lagi ya, kita coba lagi. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, sampai dengan 24. Ini contohnya di sini sampai 24. Tetapi masih banyak bilangan yang lainnya, 27, 30, dan sebagainya. Kelipatan 6 di sini Bu Sri mengambil hanya 4 bilangan, yaitu 6, 12, 18, 24. Kelipatan 8 malah Bu Sri mengambil 3 di sini, 8, 16, dan 24. Dari daftar tersebut KPK dari 3, 6, 8 berarti 24. Mengapa 24? Karena 24 itu habis dibagi 3, juga habis dibagi 6, dan habis dibagi 8. Seperti itu ya. Kalau 15 habis dibagi 3, tapi tidak habis dibagi 6. Jadi yang kita cari adalah bilangan yang habis dibagi 24, habis dibagi 3, habis dibagi 6, habis juga dibagi 8. Nah, itu anak-anak, kalau ini dengan cara mendaftar. Tentunya kalian bagaimana kalau bilangannya besar, Bu? Nah, kita bisa juga menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Pohon faktor ya kalau di SD dulu. Salah satu contoh di sini, tentukan KPK dari 90 dan 168. Dengan menggunakan pohon faktor, 90 itu adalah bisa kita tuliskan 2 kali 45. 45 sendiri bisa lagi ditarik faktornya. 3 kalikan 15. 15 sendiri adalah 3 kalikan 5. Maka faktor dari 90 adalah 2 kalikan 3 kalikan 3 kalikan 5. Nah, 3-nya 2 kali. Maka bisa dituliskan 2 kali 3 pangkat 2 dikalikan 5. Nah, sedangkan faktor 168 dengan menggunakan pohon faktor adalah 168 dari 2 kali 84. 84 sendiri adalah 2 kali 42. 42 berasal dari 2 dikalikan 21. 21 berapa kali berapa? 3 kalikan 7. Nah, maka faktor dari 168, faktor primanya adalah 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 3 kalikan 7. Sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 3 dikalikan 7. Maka yang harus kalian perhatikan, jika terdapat faktor prima yang sama, kamu cari faktor prima yang sama pada kedua bilangan. Kita lihat 90 dengan 168. Ternyata yang sama adalah 2 dan 3. 2 dan 3 ada di 90 dan 168. Kita cari pangkatnya yang tertinggi dulu. Pangkat yang tertinggi, kalau di sini ada 2 dan 2 pangkat 3, maka kita pilih 2 pangkat 3. Kemudian selanjutnya, yang 93 pangkat 2, 168, 3. Maka kita memilih 3 pangkat 2. Kemudian 5 dan 7 ya. Kalau ada yang sama dipilih yang paling tinggi ya. Kalau tidak sama tuliskan semuanya sudah.
Ya, KPK jadi 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 2, 9 berarti 8 kalikan 9 kalikan 5 kalikan 7. Maka KPK dari 90 dan 168 adalah 2520. Saya ingatkan lagi, 90 faktornya 2 kalikan 3 pangkat 2 kalikan 5. 168, 2 pangkat 3 kalikan 3 kalikan 7. Kita lihat dulu yang sama. Kita mengambil 2 sama. Tapi kita mengambil yang terbesar. Karena 2 itu ada di 90 dan 168. Kita ambil yang paling besar 2 pangkat 3. Kemudian yang 3. Kita ambil yang paling besar. Di 90 ada 3 pangkat 2, di 168 3. Berarti kita pakai 3 pangkat 2. Kemudian 5. Tapi tidak ada di 168 yang ada di 90. Maka kita kalikan 5. 7. Tidak ada pilihan lagi ya. Tidak ada yang sama di 90. Maka kita tuliskan 7. Berarti KPK dari 90 dan 168 adalah 2520. Tentukan KPK dari 36, 54, dan 30. Caranya sama, kita menggunakan pohon faktor. 36 adalah 2 kali 18. 18 sendiri 2 kali 9. 9 adalah 3 kalikan 3. Sedangkan 54, 2 kali 27. 27 dari 3 kali 9. 9 dari 3 kalikan 3. Sedangkan 30 adalah 2 kali 15. 15 dari 3 kalikan 5. Maka faktor prima dari 36 adalah 2 kali 2 kalikan 3 kalikan 3. 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2. 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 54 berarti berapa anak? 2. 3-nya ada 3 kali. Berarti 2 kali 3 pangkat 3. Sedangkan pada 30, faktor primanya adalah 2, 3, 5. Tidak ada yang sampai 2-nya hanya 1 kali ya. Berarti 2 kali 3 kalikan 5. Kita lihat yang sama pada 36, 54, dan 30. 2 ada di semua bilangan. Tetapi yang paling besar adalah 2 pangkat 2. Kemudian 3. 3 ada di semua bilangan di 36, 54, dan 30. Yang paling besar ada di mana? 3 pangkat 3 dari 54. Kemudian mana lagi bilangan yang belum kita tuliskan? Ya, 5. 5 hanya 1, tidak ada pilihan ya, maka kita tuliskan 5. Jadi KPK dari 36, 54, dan 30 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 dikalikan 5. Atau 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 3, 27. 4 kalikan 27 dikalikan 5, sama dengan 540. Selanjutnya, faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika A membagi habis B. Habis ya, tidak ada bersisa. Dengan kata lain dapat dituliskan B sama dengan A dikalikan N. Dengan N adalah suatu bilangan bulat. Saya berikan contoh dahulu supaya tidak bingung kalian. Perhatikan bentuk perkalian bilangan 12. 12 sama dengan 1 dikalikan 12. Berarti 12 habis dibagi 1 dan 12. Atau 1 dan 12 membagi habis 12. Kemudian perkalian yang lain 12 sama dengan 2 kalikan 6. Berarti 12 habis dibagi 2
dan 6. Atau 2 dan 6 membagi habis 12. Kemudian yang lain lagi, 12 sama dengan 3 dikalikan 4. Berarti 12 habis dibagi 3 dan 4. Atau 3 dan 4 membagi habis 12. Nah, bilangan yang habis membagi suatu bilangan dinamakan faktor bilangan tersebut. Dari perkalian 12 di atas diperoleh 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 membagi habis bilangan 12. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi kalau membagi habis, maka itu adalah faktor dari bilangan tersebut. Daftarlah faktor-faktor positif dari bilangan di sini ya. Faktor positif dari 6, 1, 2, 3, 6. Faktor positif dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Faktor positif dari 9, 1, 3, 9. Faktor positif dari 13, 1 dan 13. Tidak ada lagi ya kalau 13, karena 13 adalah bilangan prima. Jadi hanya mempunyai faktor 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berapakah itu? Ya 13. Faktor positif 15, 1, 3, 5, dan 15. Mengapa? Karena 1, 3, 5, dan 15 habis membagi 15. Faktor positif dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dengan melihat daftar di atas, maka kita akan mudah sekali menentukan FPB dari suatu bilangan. Contoh di sini, FPB 6 dan 8. Kalian lihat pada 6, 8, 6 dan 8. 2 adalah ada di FPB dari 6, 2 juga FPB dari 8. Faktor dari maksudnya Bu Sri, 2 ini faktor dari 6, 2 juga faktor dari 8. Maka FPB 6 dan 8 adalah 2. Sekarang kalau faktor dari FPB dari 6 dan 9, kita lihat angka 6 dan 9. Di sini yang sama pada 6 dan 9 adalah 3. 3 ada di faktor 6, juga 3 merupakan faktor dari 9. Maka FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Bagaimanakah kalau faktor dari 8 dan 13? Yang sama angka berapa anak-anak? 8 dan 13. Hanya angka 1, maka FPB-nya adalah 1. Sedangkan pada 15 dan 6, kalian lihat 15 dan 6, bilangan berapakah yang sama? Ya, bilangan yang sama 3. Berarti FPB dari 15 dan 6 adalah 3. Mudah bukan? Iya, kalau angkanya kecil, bagaimana kalau dengan angka-angka yang besar? Kalau kita dengan mendaftar tentunya agak kesulitan. Maka kita menggunakan pohon faktor seperti tadi ya. Tentukan FPB dari 90 dan 168 tadi sudah ya. Di atas tadi keterangan Bu Sri sudah. Maka caranya kalau FPB kebalikan dari KPK. Kalau pada KPK adalah dicari kalau bilangan, semua bilangan kita kalikan. Faktornya semua kita kalikan. Kalau ada yang sama maka kita pilih faktor yang terbesar. Sedangkan pada FPB adalah kalikan semua faktor yang sama saja ya.
Kalikan semua faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan dan pilih kalau ada yang sama bagaimana. Kalau tadi memilih yang terbesar, kalau pada FPB kita memilih yang pangkat yang paling rendah. Nah, contohnya 90. Faktornya adalah faktor primanya 2 kali 3 pangkat 2 kalikan 5. 168. Faktornya adalah 2 pangkat 3 kalikan 3 kalikan 7. Maka kalau di KPK tadi mencari semua bilangan kita kalikan. Kalau ada yang sama cari bilangan yang terbesar. Sedangkan di sini tidak. Bukan mencari pangkat terbesar, tetapi pangkat yang terkecil. Seperti 2. 2 itu ada di 90 dan 168. Tapi pada 90 itu 2, pada 168 2 pangkat 3. Maka kita pilih 2. Sedangkan 3 itu pada 93 pangkat 2. Sedangkan pada 168 3, maka kita pilih 3. 5 dan 7, 5 ada di 90 tapi tidak ada di 168, tidak kita pilih. 7 ada di 168, tidak ada di 90. Maka yang kita kalikan adalah faktornya adalah 2 dan 3 yang sama saja dan pangkat paling kecil. 2 kalikan 3 sama dengan 6. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Itulah perbedaan dari FEB dan KPK. Baiklah, kita Busri beri contoh satu lagi. FPB dari 12, 24, dan 30. Seperti tadi ya anak-anak, kita cari yang sama dahulu. 2 ada di semua bilangan, 12, 24, dan 36. Berarti kita memilih adalah 2 ya. Kemudian 3 kita lihat dahulu. 3 ada di 12, ada di 24, dan ada di 36. Berarti 3 kita pilih sama semua ternyata pangkatnya. Sekarang kita lihat 5. 5 ada di 12, tidak ada di 24. Ini bukan 36 ya, 30. Ada di 30. Berarti FPB dari 12, 24, dan 30 adalah 2 kalikan 3 sama dengan 6. Anak-anak, untuk mengetahui kalian paham atau sudah paham atau belum, coba nanti kalian kerjakan. Kalian cari menggunakan pohon faktor KPK dari 12, 24, dan 30. Dan nomor 2 mencari FPB dari 36, 54, dan 30. Nah, kalau kalian ada kesulitan, kalian bisa membuka buku kalian, buku paket yang sudah dibagikan ya, atau kamu bisa chat ke Busri di nomor HP 081336117432. Tentu saja selain mengerjakan yang tadi, untuk mengetahui kalian paham atau tidak, kamu resume dulu materi yang dari Busri, video tadi, kemudian kalian kerjakan tugas-tugas melalui Google Form. Anak-anak, sudah ya? Nah, jangan berputus asa, tentu saja semua harus sukses. Terima kasih, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.